Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Dan kali ini kita akan membahas untuk FR soal SKB yang berkaitan dengan formasi dokter teman-teman ya. Saya nggak tahu di sini tuh yang akan saya tampilkan dokter umum atau dokter spesialis apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini tulisannya dokter gitu doang ya. Mudah-mudahan ini nanti teman-teman sendiri yang dari jurusan dokter yang bisa apa ya istilahnya ya bisa memilah lah, intinya seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan atur dulu untuk pengaturan YouTube-nya supaya nanti di tengah-tengahnya nggak ngeblur ya ketika ditonton videonya. Kayak gini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk pembahasan juga silakan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya bagi yang belum ya. Dan juga share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman. Oke, terima kasih. Kita langsung aja. Di sini saya menyediakan 5 slide untuk FR soal SKB kedokteran ya. Ini dari Mas Doni Hendrik Permana yang telah FRSKB-nya itu dilaksanakan tanggal 1 September teman-teman ya. Itu soalnya 30 soal tentang kesehatan dan 70 soal kasus teman-teman ya. Ini ada visi Kemenkes RI itu apa, kemudian misi Kemenkes RI itu apa, SDGs itu ada 5 soal. Ini sebenarnya mirip kayak seperti soal bidan, perawat tuh hampir sama sebenarnya karena FR-nya hampir sama semua ya. SDGs, kemudian visi misi Kemenkes dan lain-lain ya. Kemudian nafsa narkotika dan juga narkoba juga masuk sebenarnya, tapi ini ya lebih detail aja. Kemudian yang selanjutnya adalah aspek fundamental SDGs itu apa ya, aspek fundamentalnya. Kemudian goals SDGs untuk pemerataan defekasi atau kebutuhan wanita dan lain-lain. Silakan mencari temen ya, teman saya nggak paham masalah kayak gini tuh, saya nggak paham, tapi saya cuma membagikan aja sih. Kemudian target SDGs AKI 70 per 100 ribu kelahiran tuh gimana ya. AKI, angka kelahiran, apa tuh angka kelahiran tuh jangan-jangan saya takut menafsirkan ya, soalnya saya bukan orang kesehatan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang bukan sektor asas SDGs itu apa gitu ya. Kemudian ada juga tahap rehabilitasi nafsa tuh gimana ya, tahap-tahapnya silakan Anda cari ya semuanya ini. Kemudian ada undang-undang SJSN ya, saya nggak tahu ini singkatannya apaan, silakan Anda cari. Kemudian landasan hukum jaminan kesehatan tuh apa. Kemudian HKN, mungkin kalau ini Hari Kesehatan Nasional, iya bukan, saya nggak tahu. HKN ya, tanggal berapa. Kemudian imunisasi ya, imunisasi. Kemudian tindakan yang ditanggung BPJS itu apa aja tindakannya. Kemudian tindakan yang ditanggung BPJS. Kemudian yang mengelola jaminan kesehatan di Indonesia itu siapa ya. Jaminan kesehatan ya BPJS mungkin ya kalau saya rasa, dan juga Menteri Kesehatan mungkin, takut salah saya. Tujuan program KB sebagai masyarakat Indonesia itu apa ya, tujuan KB. Oke, lanjut. Landasan hukum jaminan kesehatan tuh apa landasan hukumnya ya. Landasan hukum tuh bisa berupa undang-undang atau pasal dan lain-lain ya. Kemudian tadi udah. Sorry nih. Tujuan program KB ini udah. Tujuan program KB sebagai bangsa Indonesia. Sorry, ini ada 2 teman-teman ya. Tujuan program KB sebagai masyarakat dan juga tujuan program KB sebagai bangsa itu apa? Beda ternyata teman-teman ya. Beda. Tapi saya nggak tahu jawabannya. Silakan Anda cari sendiri ya. Oke, lanjut ya ke peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan di puskesmas itu apa? Peran masyarakatnya ya. Kemudian ada edukasi untuk TBC. Penderita TBC itu gimana ya? Edukasinya itu apa yang diberikan. Kemudian ada juga penyakit marasmus kwashiorkor, itu ada 3 soal. Laporannya kemana? Iya, laporannya kemana? Saya juga nggak tahu laporannya kemana. Kemudian KB apa yang cocok untuk pasien KIT itu apa ya maksudnya? Nggak paham saya. Suami ingin menunda 3 tahun, suami tidak ingin menggunakan kondom dan juga pantang berkala tuh solusinya gimana, pakai KB apa gitu ya.
Oke deh, nggak apa-apa. Kemudian jenis KB yang cocok untuk perempuan tuh apa ya? Jenis KB ya nggak tahu lah. Kemudian edukasi untuk vasektomi itu gimana ya? Pendidikannya ya, sosialisasi tentang vasektomi itu gimana? Kemudian tata laksana peritonitis ECF perforasi. Saya nggak tahu nih apa istilahnya dalam kedokterannya apaan, saya nggak paham ya. Kemudian pasien dengan DBD, pemeriksaan penunjangnya tuh apa ya? DBD itu demam berdarah bukan di sini maksudnya. Saya singkatan-singkatan gini tuh nggak terlalu paham, takutnya salah. Ya, kemudian tata laksana DPD, tanda-tanda shock apa itu? Tanda-tanda shock ya. Oke, lanjut ya. Kemudian tata laksana tadi sudah, kemudian nih. Oh, sorry. Ini saya ini ya. Tata laksana DPD itu tanda non shock. Oh, tadi ada tanda shock dan tanda non shock, teman-teman. Jadi tata laksana DPD ada dengan tanda-tanda shock dan juga tata laksana DPD dengan tanda non shock. Ini PLT-nya 18.000 ya, teman ya. 18.000, HT-nya itu 55%. Pasien dengan enemis, HB-nya 7. Produk darah apa yang cocok untuk ditransfusi, teman-teman, dengan HB 7? Nggak tahu saya juga ya. Kemudian tata laksana KID itu gimana, kemudian terapi untuk menggunakan entamuba histolotika itu gimana ya. Entamuba saya pernah dengar tuh nama latin apa ini ya, ini kok penulisan nama latinnya juga salah ya sebenarnya, cuma nggak ada miring, tapi ini kan harusnya kan ya gitulah, salah ini penulisan, tapi ya ini maksud entamuba histolotika ya. Kemudian tata laksana untuk infeksi parasit itu gimana, kemudian anak diare, tenesmus, nyeri perut berulang, nyeri perut berulang, kemudian berlendir, keluar darah, kemungkinan itu penyakit apa gitu ya. Gitu, penyakit kok yang ngeri banget ya, ada diare, ada tenesmus, nyeri, sehingga segala macam ya, ngeri juga. Kemudian pasien dari Kalimantan dengan demam menggigil, gambaran mikroskopis, eritrosit itu membesar dan sel amoeboid, malaria apa? Ini tentang penyakit malaria apa maksudnya ya. Kemudian tata laksana pneumotoraks ya. Pneumotoraks kalau saya tahu pneumo ini berarti berkaitan dengan paru-paru. Iya nggak teman-teman dari kesehatan? Saya nggak tahu sih. Saya cuma ingat di pelajaran waktu saya SMA aja IPA ya. Kemudian ada luka bakar di wajah tuh 1%. Itu gimana tata laksana trauma inhalasinya itu gimana ya? Silakan Anda cari ini. Kemudian tata laksana trauma thorax. Jadi ada namanya tata laksana trauma inhalasi dan juga tata laksana trauma toraks. Nah, ini ya jelas berbeda ya, dari namanya aja berbeda ya. Otomatis nanti teman-teman cari nih trauma inhalasi dan juga trauma toraks itu gimana. Kemudian pengobatan DM tipe 1 gimana caranya? DM. Sorry. Saya nggak bisa menafsirkan lebih jauh karena di sini singkatan-singkatan saya nggak paham ya. Kemudian pasien DM keluhan di mata proliferatif diabetik retinopati. Nah, jadi pasien kena DM ya, kemudian keluhannya di mata ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Pasien sudah menetap di Jakarta, kemudian pulang ke NTT 1 bulan yang lalu dengan demam, menggigil, penurunan kesadaran atau malaria cerebral. Respon imunologi yang terjadi itu ada 2 soal, itu diulang. Maksudnya gimana nih ya? Mungkin berkaitan dengan hal ini gitu ya. Itu nanti respon imunologi itu gimana ya? Silakan Anda cari juga jawabannya. Kemudian yang selanjutnya adalah Apgar score. Itu maksudnya gimana? Kemudian pasien prokok sudah 2 tahun batuk, dahak di pagi hari, diagnosanya itu apa? Saya tahunya TBC doang ya. Oke. Kemudian tata laksana kejang demam kompleks itu gimana? Tata laksana itu maksudnya gimana tata laksana ya. Kemudian tata laksana lanjutan atau maintenance kejang demam kompleks itu gimana ya. Silakan Anda cari teman-teman ya. Kemudian ada pasien ketakutan, riwayatnya diperkosa, diagnosanya kenapa apa gitu ya. Jadi pasien tuh ketakutan, riwayatnya hasilnya katanya diperkosa oleh orang gitu kan. Diagnosanya itu apa? Kemudian anak ini sulit memusatkan perhatian dan lain-lain, diagnosanya itu apa? Gitu ya ternyata ya. Kemudian ada juga tanda dan kritis drug abuse.
Oh, berarti mungkin kayak gini. Nanti mungkin ya kayak pengguna sabu-sabu atau pengguna heroin, dia nanti apa ciri-cirinya atau tanda-tandanya tuh apa, kayak misalnya mata merah lah, mau suka berhalusinasi dan segala macam itu, mungkin ya gitu tanda dan juga gejala. Itu penting banget ya dipelajari. Kemudian diagnosa PEB itu gimana, kemudian tata laksana PEB itu gimana. Kemudian ada juga manuver untuk presentasi bahu. Oh, manuver untuk presentasi bahu maksudnya gimana nih? Saya kurang paham maksudnya apa. Kemudian ada juga tata laksana untuk PPP atau apa nih? Atoni uteri itu gimana? Atoni uteri ya. Kemudian ada juga tata laksana P3 untuk manual plasenta, teman-teman ya. Kemudian ada juga penyakit gonorrea atau apa namanya nih? Kencing nanah bukan sih? Kencing nanah ya. Kalau gonorrea. Penyakit kelamin ya. Kemudian ada juga pasien penurunan kesadaran, itu tanda-tanda stroke ya. Tata laksana awal yang harus dilakukan itu apa. Kemudian ada juga Q2P1A0 ya, mules 20 jam. Wow, mules 20 jam, kasihan banget. Kepala sudah di H4, tata laksananya gimana. Kemudian ada juga pencegahan asma, itu ada 2 soal yang mirip ya. Ya silakan Anda cari ini cara mencegah asma itu gimana. Kemudian hamil dengan tipoid atau antibiotik apa yang digunakan harusnya, kalau misalnya itu udah harus antibiotik apa. Kemudian tata laksana rheumatoid arthritis ya. Kemudian ada juga rheumatoid arthritis. Di sini ada tata laksana rheumatoid arthritis itu apa maksudnya? Ini nggak tahu juga sih. Nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian osteoartritis itu apa? Kemudian gout arthritis itu apa? Kemudian anak dengan 3 bulan bintik putih di kornea. Kemudian gangguan pendengaran atau tuli. Kemungkinan selama ibu hamil itu terinfeksi apa? Ngeri juga ya kalau kayak gini ya. Kemudian anak demam ruam seluruh tubuh ya, ETC-nya diagnosanya tuh morbili. Oh, maksudnya itu jawabannya tuh morbili itu teman-teman ya. Jadi anak demam ruam seluruh tubuh itu diagnosanya adalah morbili. Ini udah dikasih jawabannya mungkin ya teman-teman ya. Kemudian ada juga skabis. Kemudian tumor jinak parotis tuh gimana ya? Mungkin ini nggak tahu teman-teman ya. Ini maksudnya jawaban yang udah dijawab sama teman yang memberikan FR ini atau nggak tahu saya ya. Tapi yang jelas ini cuma gini, mungkin nih udah jawabannya mungkin. Osteoartritis, gout arthritis udah jawabannya mungkin ya. Cuma dijelaskan soalnya kayak apa nggak dijelasin. Cuma ini cuma skabis gitu ya. Tumor jinak parotis ini kan berarti kan sebenarnya ini yang keluar gitu kalau saya rasa. Kemudian ada juga gangguan pita suara tuh serak dan itu diagnosanya apa gitu kan ya. Kemudian ada juga BPL merintih. BPL tuh merintih, NCH, retraksi subkostal. Cyanosis dan lain-lain itu diagnosanya apa. Semoga membantu. Oke teman-teman ya, mungkin itu. Tapi ada beberapa yang memang saya nggak paham teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, silakan Anda pelajari aja. Kalau misalnya teman-teman pengen disimpan videonya, silakan download aja di link deskripsi. Bukan, langsung aja klik download di situ ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau saya ada banyak yang salah, terutama dalam bidang karena bukan saya di bidang sini, di bidang kesehatan ya. Mudah-mudahan bermanfaat aja. Semoga menjadi ilmu yang barokah, dan jangan lupa nih teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, dan juga silahkan share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.